Mas Ahmad Ari, silahkan. Nggih, mohon izin share screen, Bu. Nggih. Ampun kan sudah tampil, Ibu. Ampun kan, Ibu. Nggih, monggo silahkan. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratna Prilianti, SSI MPD selaku penguji. Terima kasih Ibu telah hadir dalam seminar rancangan aktualisasi pada pagi ini. Kemudian saya hormati Bapak Dr. Rajas Muhammad Faisal, MH selaku mentor. Terima kasih Bapak atas dukungannya telah hadir di seminar kali ini. Yang saya hormati moderator Ibu Fatma Widyastuti, SPD MPD selaku coach yang sudah membimbing saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hari Hidayat, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 18 Kelompok 1. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Digitalisasi Penjadwalan Nikah dan Pemeriksaan Calon Pengantin menggunakan layanan Google Spreadsheet di KUA Kecamatan Alamsari, Kabupaten Jepara. Hal ini bermula dari adanya sebuah kondisi di mana yang pertama, pengurusan jadwal pernikahan dan pemeriksaan calon pengantin menimbulkan ketidakpastian waktu. Yang kedua, kesulitan koordinasi antara petugas dan calon pengantin. Ketiga, lambatnya akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan jadwal-jadwal. Yang keempat, perlunya pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya modernasi KUA. Rancangan ini akan diaktualisasikan di Kantor Urusan Agama Talum Sari. Saya sendiri sebagai pengguna pertama yang mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan. Yang kedua, melakukan kegiatan pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan kegiatan konseling. Keempat, melakukan pelayanan kegiatan akad nikah. Melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah. Melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi nikah atau rujuk. Di tempat unit kerja kami, saya melakukan identifikasi isu, ada 5 hal isu. Lalu dari 5 identifikasi isu tersebut dianalisis menggunakan metode APKL, di mana dalam metode APKL terdapat 3 isu yang memenuhi syarat dan dari ketiga isu tersebut dianalisis kembali menggunakan metode USG. Kemudian ditemukan satu isu utama yaitu belum optimalnya penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin. Untuk mengetahui akar permasalahan, maka dibuatlah fishbone diagram sebagai berikut. Yang pada intinya pada kepala ikannya yaitu belum optimalnya penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin di KUA Kecamatan Alamsari, Kabupaten Jepara. Adapun kegiatan kreatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi core isu adalah pertama, konsultasi dengan mentor terkait pembuatan wadah yang tersistematis untuk penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin. Tahapannya meliputi satu, menyiapkan poin-poin yang akan dikonsultasikan, kedua, berkonsultasi dengan mentor, yang ketiga, menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama, catatan hasil koordinasi, yang kedua, ide rancangan yang disetujui mentor, yang keempat, draft rancangan kerja yang sudah tetap. Nilai berakhlak yang diterapkan dalam kegiatan pertama ini yaitu kolaboratif, adaptif, berorientasi pelayanan, harmonis. Kontribusi visi misi yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Lalu untuk kegiatan kedua, yaitu mengumpulkan data jadwal pernikahan dan pemeriksaan calon pengantin untuk mengisi form Google Spreadsheet. Adapun tahapannya sebagai berikut. Melakukan koordinasi dengan pegawai yang mengelola data tentang penjadwalan dan pemeriksaan calon pengantin. Mengumpulkan data di buku pendaftaran nikah. Adapun output yaitu
dapat mengetahui alur penanganan jadwal nikah, mendapatkan jadwal nikah dan jadwal pemeriksaan calon pengantin. Nilai berakhlak yang dapat diterapkan adalah akuntabel, adaptif, kolaboratif. Kontribusi visi misi yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi manajemen KUA kecamatan. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat Google Spreadsheet. Tahapannya meliputi menentukan alamat email, yang kedua akses Google Sheet melalui browser, yang ketiga memasukkan format penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pada bagian Google Spreadsheet. Yaitu, yang terakhir menyiapkan folder untuk arsip dokumen elektronik. Adapun output yang dihasilkan adalah alamat email yang sudah ada Google Spreadsheet, yang kedua bagian atau kolom tersendiri pada Google Spreadsheet yang sudah terisi format penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin. Yang ketiga folder pada kolom Google Spreadsheet untuk arsip dokumen elektronik. Adapun nilai berakhlak yang dapat diambil dari kegiatan ketiga adalah akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif. Untuk kontribusi visi dan misi yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan. Lalu untuk kegiatan keempat, melaksanakan aktualisasi pembuatan Google Spreadsheet. Untuk tahapannya sendiri, pertama melakukan koordinasi dengan pegawai yang mengelola data tentang penjadwalan nikah. Yang kedua, sinkronisasi antara data jadwal pernikahan dan pemeriksaan calon pengantin. Adapun output yang dihasilkan adalah jadwal nikah dan pemeriksaan catin dari buku pendaftaran nikah manual ke Google Sheet. Yang kedua, sinkronisasi antara data jadwal pernikahan dan pemeriksaan calon pengantin. Adapun nilai berakhlak yang dapat diterapkan adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kontribusi visi dan misi, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi manajemen keuangan kecamatan. Lalu untuk kegiatan kelima, melaksanakan sosialisasi Google Spreadsheet sebagai media penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Satu, membuat bahan sosialisasi berupa video tutorial. Kedua, konsultasi dengan mentor mengenai video tutorial tersebut. Yang ketiga, melakukan sosialisasi Google Sheet sebagai media penjadwalan. Yang terakhir, membagikan link tersebut. Adapun output atau hasilnya adalah materi dalam Dua bentuk video menit lagi, Mas. tutorial, 2 menit. pengetahuan untuk penghulu dan seluruh staf serta masyarakat Kecamatan Dalam Sari berkaitan dengan digital Google mengenai layanan digital. Dan C, masyarakat dapat mengakses jadwal secara real time. Adapun nilai berakhlak yang dapat diterapkan adalah kolaboratif, adaptif, berorientasi pelayanan. Kontribusi visi dan misi, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi manajemen KUA kecamatan. Lalu yang terakhir adalah kegiatan melakukan monitoring, pelaksanaan serta evaluasi. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: memantau jadwal nikah dan pemeriksaan catin di Google Spreadsheet, melakukan perbaikan dan pemberian data, melakukan evaluasi terhadap tugas yang sudah dilaksanakan. Adapun output yang dihasilkan adalah screenshot jadwal nikah dan pemeriksaan nikah yang telah dimasukkan Google Sheet dan hasil evaluasi untuk peningkatan pelayanan penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin. Adapun nilai berakhlak yang dapat diterapkan adalah kompeten, akuntabel, berorientasi pelayanan. Adapun kontribusi visi dan misi untuk KUA Kecamatan Dalam Sari adalah meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi manajemen KUA Kecamatan. Bapak, Ibu yang saya hormati, dengan adanya rencana aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jadwal pernikahan secara real time, dapat diakses dari rumah, memberikan informasi yang lebih efisien bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA Dalam Sari. Demikian presentasi dari saya, mohon arahan dan petunjuk terkait rancangan aktualisasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Fatma selaku moderator. Oke. Terima kasih untuk paparannya Mas Ahmad Ari Hidayat ya. Monggo silahkan Pak Faisal ya sebagai mentor untuk menyampaikan penguatannya. Monggo Pak, silahkan 4 menit dari sekarang ya Pak. Suaranya belum masuk. Pakai ini enggak Mas? Pakai. Nah, Mohon izin kalau pakai laptop ini bisa Bu? enggak apa-apa. Oh, nggih, nggih. Damel Loh, niki enggak itu. mboten, damel niki mawon, Pak. Nggih, sekejap, Bu.
Tes. Sudah masuk? Ulangi. Apa di sana? Tes. Sudah masuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mong- Oke, Bapak. Silakan, Sudah, silakan. Ya, sudah masuk. Mantap. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja saya ditunjuk Kepala Kemenak sebagai mentor untuk atas nama Ahmad Ari Hidayat, CPNS Penghulu ahli pertama. Saya di samping mentor adalah atasan langsung dari Ahmad Ari Hidayat, Kepala KUA Kecamatan Naumsari, Penghulu ahli Madya. Kami mengapresiasikan terhadap apa yang disampaikan oleh Ahmad Ari Hidayat tentang rencana aktualisasi, digitalisasi, dan penjadwalan nikah dan pemeriksaan calon pengantin. Jadi selama ini para pihak atau masyarakat luas yang ingin mendaftar nikah harus pergi ke KUA untuk menanyakan jadwal pernikahan yang masih kosong. Seringkali pengantin merasa kecewa ketika jadwal yang diinginkan sudah terisi oleh orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya digitalisasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna KUA dalam mengakses jadwal pernikahan secara real time, memberikan informasi yang lebih efisien bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA Naumsari. Dan rencana dari Ahmad Ari Hidayat ini adalah sangat bagus sekali demi pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan menerapkan digitalisasi dan mempermudah masyarakat mengetahui jadwal pernikahan yang akan datang. Kadang masyarakat itu jadwal nikah atau pelaksanaan nikah itu sudah diberikan jauh-jauh hari. Dia sudah mempunyai hari, tanggal, bahkan jam untuk pelaksanaan nikah. Itu berdasarkan perhitungan yang matang, dihitung, ya menurut orang Jawa itu sesuatu itu dihitung, sehingga menemukan hari yang diharapkan. Tetapi dalam faktanya, hari itu tidak mesti sinkron dengan jadwal pernikahan di KUA. Karena pengguna KUA seluruh sekecamatan Naumsari misalnya itu ada 15 desa dan petugasnya terbatas. Misal sekarang itu penghulu ada satu. Penghulu alias kepala KUA itu satu. Sehingga masyarakat itu harus betul-betul cepat-cepat untuk Bu Fatma masih mute. halo, tes? Bisa didengar ini? Bisa. Oke. Monggo Pak, 4 menit ya Pak. Oke, 2 menit oke. lagi Pak. Oke, ya begitulah. Punten. Nggak ada peringatan deh, nggak dengar. Itu sekali lagi saya mengapresiasikan dan mengharapkan dapat realisasikan rencana dari Ahmad Ari Hidayat untuk penjadwalan atau jadwal nikah dapat diketahui secara real time oleh masyarakat dengan melalui HP atau melalui komputer dari rumah, sehingga dia ke KUA sudah tahu, oh ini saya minta hari ini jam ini
tidak kecewa karena sudah diketahui dari rumah. Itu tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pernikahan nanti sehingga masyarakat puas dengan pelayanan KUA. Demikian dari mentor saya Muh Faisal, Kepala KUA Kecamatan Talamsari. Sekian. Matur nuwun sangat Pak Faisal untuk penguatannya. Monggo silahkan Ibu Ratna untuk sebagai penguji, silahkan. Oke, baik, matur nuwun Bu Fatma. Oke, yang pertama selamat dulu nggih Pak Ahmad Ari Hidayat. Nggih, sekejap Bu. Alhamdulillah Mas sudah Ferry. sampai pada tahapan ini ya, sudah bisa menyampaikan rancangan aktualisasinya. Kemudian terima kasih juga Pak Faisal nggih atas dukungan penguatan untuk Pak Ahmad Ari Hidayat. Ini Pak Ahmad Ari Hidayat ini masih butuh panjenengan dampingi nanti sampai tahapan aktualisasi, sampai nanti di laporan aktualisasi, bahkan sampai selepas laporan aktualisasi ini masih perlu pendampingan dari Pak Muhammad Faisal. Baik, saya mau tanya dulu dengan Mas Ahmad Ari Hidayat. Dari deskripsi isu yang tadi sudah panjenengan paparkan, ini kira-kira sumber isunya berasal dari manajemen atau dari Smart ASN? Kalau untuk mengatasinya harus menggunakan Tidak Smart untuk ASN, Bu. mengatasinya. Pertanyaan saya adalah deskripsi isunya itu bersumber dari manajemen atau Smart ASN. Manajemen ASN, Bu. Oke, artinya begini. Tadi saya sudah baca RA-nya Panjenengan. Panjenengan itu menuangkan yang namanya keterkaitan agenda ketiga itu pada metrik ya. Di halaman 22, halaman 22 poin G itu dimunculkan keterkaitan agenda ketiga. Namun yang lebih tepat nanti Panjenengan memunculkan kaitan dengan agenda 3. Agenda 3 itu apa? Manajemen Manajemen ASN ASN. dan Smart ASN kan? Nggih. Itu nanti munculkan pada deskripsi isu. Jenengan punya isu kan 5, Nggih, Bu. ya kan? Jadi nanti tidak hanya satu core isunya saja loh, sebelum jenengan tapis dengan APKL dan USG, masing-masing isu punya 5 isu kan jenengan? Nggih, Bu, 5 isu. Masing-masing isu itu monggo diidentifikasi dulu. Sumber isunya berasal dari manajemen ASN atau dari Smart ASN di deskripsi isu. Ya, jadi nanti di deskripsi isu jenengan tidak hanya memunculkan data fakta, tetapi juga munculkan sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Berikutnya nanti di deskripsi isu ya, mungkin kemarin pada saat jenengan melaksanakan kegiatan sinkronus kedua kalau tidak salah itu kan sudah diajari juga ketika menemukan isu karena panjenengan golongan 3, jenengan juga mendeskripsikan isu tersebut sampai pada dampaknya. Dampaknya apa sih? Kalau misalnya penjadwalan nikah ini ya begini-begini saja terus secara konvensional. Nah, dampaknya apa? Nanti munculkan di deskripsi isunya. Oke? Oke, Yes, Bu. berikutnya lagi pada matrik. Nanti di matrik ya, di matrik panjenengan setiap kegiatan tambahkan dampaknya. Analisis dampak jika kegiatannya itu tidak dilakukan. Tadi di yang pertama di Bu Ari Murwanti sudah ada, nanti bisa Pak Ahmad Ari Hidayat ya. Lihat punyanya Bu Ari. Nggih, Bu. Oke, jadi ditambahkan satu baris di masing-masing kegiatan yang ada metrik, nanti ditambahkan terkait tentang dampaknya itu seperti apa. Oke, gitu ya, nanti munculkan di metrik. Kemudian revisi sedikit di output kegiatan. Di output kegiatan itu ada yang tulisannya lagi nih, mendapatkan jadwal. Output kegiatan nanti jenengan langsung saja pada evidennya. Evidennya jadwal, langsung saja Jadwal aja, Bu. jadwal apa gitu ya. Jadwal Nggak usah pernikahan gitu ya, Bu. dengan kata, ya jadwal aja, nggak usah dengan mendapatkan. Mendapatkan ini kan kata kerja ya, gitu kan. Tetapi Ya, nanti Bu. jenengan langsung saja pada jadwal apa. Jadi tidak usah dengan
ditambahi dengan kata Kata kerjanya. kerja. Oke, kemudian ini mungkin